Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Firda hari ini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 2. Ini dia KD untuk pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang definisi fabel, ciri-ciri fabel, peristiwa penting pada fabel, kemudian unsur intrinsik fabel, isi fabel, dan menentukan isi fabel. Sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, jangan lupa anak-anak siapkan dulu buku tema 7 dan buku tulisnya. Kemudian catat hal-hal penting. Kalau perlu pause dulu videonya. Catat hal-hal penting yang ada dalam video ini ya. Tulis materinya di buku catatan kalian. Mari anak-anak kita lanjutkan pembelajarannya. Sudah disiapkan buku tema 7 dan dibuka buku catatannya? Bagus, kalau sudah pintar, hebat. Sekarang, catat hal-hal penting yang ada dalam video ini ya untuk materinya. Mari kita mulai. Fabel, apa itu? Kita pelajari bersama-sama anak-anak. Nah, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi, yang artinya adalah cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Jadi, biasanya dongeng atau cerita fabel ini yang memuat tentang kisah-kisah hewan tidak terjadi di kehidupan sesungguhnya. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian ibu memiliki sebuah cuplikan fabel berikut. Ibu akan bacakan dan anak-anak simak baik-baik ya. Oto si unta terkulai lemas di tengah padang pasir. Padang gurun yang kering dan panas membuatnya kehausan. Kemudian terbanglah Rara si burung dara di atas Oto. Lalu berkata, "Oto, ayo ikut aku. Aku tahu di mana tempat banyak air," kata Rara. "Terima kasih Rara, aku haus sekali," kata Oto. Sesampainya di sumber air, Oto menyimpan banyak air di tubuhnya. Sejak saat itu, Oto dapat bertahan selama beberapa hari tanpa minum. Anak-anak suka melihat unta kan ya? Nah, di unta itu ada sebuah punuk atau di punggungnya itu ada sebuah benjolan yang hampir mirip seperti gunung berumbak-umbak. Nah, di dalamnya itu ada cadangan air yang disimpan oleh unta agar dia tidak kehausan di padang pasir. Nah, dapat anak-anak ketahui ya, tadi dongengnya bercerita tentang Oto si unta dan juga Rara si burung dara. Kemudian, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri fabel. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Berikut adalah ciri-ciri fabel. 1. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Seperti contohnya yang tadi sudah Ibu jelaskan di dongeng sebelumnya ada Oto si unta dan Rara si burung dara ya. Jadi tokohnya adalah hewan. Kemudian, tokoh hewan memiliki karakter seperti manusia. Seperti yang Ibu ceritakan tadi ya, Oto dan Rara itu seperti berbincang-bincang, saling menolong seolah-olah mereka ini seperti manusia. Padahal di kehidupan nyata atau di kehidupan aslinya, tidak mungkin hal itu terjadi karena mungkin unta itu memiliki bahasanya sendiri dalam berkomunikasi. Dan burung dara juga memiliki bahasa sendiri dalam berkomunikasi. Tidak mungkin mengobrol seperti itu ya. Nah, itu disebut cerita fabel. Kemudian memiliki alur cerita. Nah, alur ceritanya seperti tadi. Bertemu di gurun pasir. Kemudian Rara menolong Oto untuk mencari air agar dia bisa menyimpan cadangan air dalam tubuhnya dan tidak kehausan saat kehidupannya berlanjut di padang pasir. Yang terakhir, memiliki pesan-pesan kebaikan dalam ceritanya. Nah, seperti itu. Jadi, dalam dongeng atau fabel, meskipun ceritanya mengenai binatang, ada pesan-pesan yang
disampaikan oleh penulisnya kepada kita sebagai pembaca kisah tersebut bahwa seperti tadi, ada Otto dan juga ada Rara. Mereka meskipun hewan yang berbeda tapi saling tolong-menolong, saling memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Seperti itu ya. Itu pesannya yang terdapat dalam fabel yang pertama. Nah, selanjutnya ada peristiwa penting dalam fabel. Untuk menjelaskan isi fabel, kita perlu mengingat kembali peristiwa penting yang ada dalam cerita. Kita harus tahu cerita tersebut menceritakan mengenai apa. Sekarang Ibu memiliki fabel yang kedua. Ibu akan bacakan kisahnya dan anak-anak seperti biasa memperhatikan ya. Tunggu aku, kelinci, ucap Keong. Coba berlarilah agar lebih cepat. Aku akan menunggumu di pohon itu, kata kelinci tidak sabar. Si Keong lama sekali jalannya. Kalau begini, aku bisa terlambat ke perkemahan, kelinci bergumam. Lalu berkata, Keong, aku duluan saja ya. Nanti aku carikan tempat untuk kita berkemah. Kita bertemu saja di sana ya, teriak kelinci dari kejauhan. Kelinci pun meninggalkan Keong, tetapi Keong tidak merasa kesal atau marah terhadap kelinci. Ia mengerti sahabatnya ingin mendapat tempat yang bagus untuk berkemah. Walaupun ditinggal, Keong tetap berusaha ke perkemahan dengan kemampuannya. Akhirnya, Keong pun sampai di perkemahan dan bertemu dengan kelinci. Baik anak-anak, ayo perhatikan peristiwa penting berdasarkan cerita tersebut. Nah, tadi kisahnya bercerita bahwa Keong dan kelinci akan pergi ke perkemahan. Kemudian, karena Keong ini berjalannya itu lambat, jadi kelinci tidak sabar dan kelinci ingin segera sampai di tempat perkemahan agar bisa mendapatkan tempat kemah yang bagus. Nah, meskipun kelinci pergi duluan, tetapi Keong tidak marah karena untuk kebaikan mereka berdua dan Keong masih tetap berusaha berjalan sesuai kemampuannya. Lalu mereka berdua bertemu di tempat perkemahannya. Semua peristiwa-peristiwa tadi anak-anak tulis dan catat apa saja alurnya dari ceritanya, inti-intinya saja. Jadi pertama, Keong dan kelinci pergi ke perkemahan, kemudian Keongnya ditinggal karena kelinci ingin mencari tempat kemah yang bagus. Lalu, tapi yang ketiga, Keong tidak marah saat kelinci pergi duluan karena itu untuk kebaikan bersama dan Keong pun masih tetap berusaha sesuai kemampuannya. Jadi anak-anak tulis setiap peristiwa penting yang terjadi dalam cerita atau dongeng fabel yang ada dalam cerita tersebut dan diurutkan sesuai dengan peristiwanya. Kemudian selanjutnya unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra atau sebuah cerita. Unsur intrinsik fabel yang pertama adalah nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Seperti pada dongeng yang tadi, Otto dan juga Rara. Itu adalah tokoh yang terdapat dalam fabel. Yang kedua adalah sifat setiap tokoh. Nah, seperti tadi Rara sifatnya adalah penolong karena suka menolong Otto si unta agar bisa minum, seperti itu ya. Lalu ketiga, peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi ini adalah peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam fabel atau dalam dongeng yang dikisahkan, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pesan yang terdapat dalam cerita. Nah, seperti tadi ya, ada Otto dan juga Rara. Mereka memiliki pesan dalam cerita itu karena kita harus menolong sesama hewan. Meskipun Otto dan Rara adalah hewan yang berbeda, jadi kita harus menolong sesama manusia meskipun kita adalah orang yang berbeda, baik itu yang kaya ataupun yang miskin, baik itu kita terhadap sesama manusia maupun kita kepada hewan atau kepada tumbuhan. Kita harus berbuat baik kepada
seluruh makhluk hidup. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian ada isi fabel. Fabel merupakan cerita fiksi atau hayal. Namun, fabel berbeda dengan cerita fiksi lainnya karena tokoh dalam fabel adalah hewan. Oleh karena itu, fabel disebut juga sebagai dongeng hewan. Pada fabel terdapat informasi yang disampaikan, seperti ada tokoh, sifat tokohnya seperti apa, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya oleh Ibu. Kemudian, selanjutnya adalah menentukan isi fabel. Nah, untuk mengetahui isi fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Cara untuk menemukan isi fabel yaitu anak-anak baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dan dengan seksama. Kemudian, catat nama-nama tokoh yang ada dalam cerita fabel tersebut. Seperti contohnya tadi, ada Oto dan juga Rara. Kemudian, selanjutnya adalah catat juga sifat tokoh dalam fabel seperti Rara penolong, lalu kemudian Siput yang penyabar meskipun ditinggalkan tapi dia tidak mudah menyerah. Selanjutnya, perhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh. Jadi seperti tadi anak-anak, apa saja peristiwanya ditulis. Yang pertama apa, yang kedua apa. Ikuti alurnya dan catat ya. Yang selanjutnya, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Artinya tidak diceritakan sama persis seperti cerita yang sudah dikisahkan dalam dongeng fabel tersebut, tapi digunakan bahasa sendiri untuk menyusun sebuah cerita yang alurnya sama tapi dengan menggunakan kata-kata yang baru yang anak-anak susun sendiri, seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah penugasan. Nah, silakan anak-anak siapkan buka buku tema 7 halaman 17, kemudian baca teks dengan judul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan dengan seksama ya. Kemudian ikuti tadi langkah-langkah dalam menentukan isi fabel. Kemudian yang nomor 2, jawab pertanyaan di halaman 28. Kerjakan di buku tema dengan huruf tegak bersambung ya. Ingat, dengan huruf tegak bersambung, Ibu akan nilai siapa yang menggunakan tegak bersambung dan siapa yang tidak. Kemudian ingat-ingat lagi, tadi huruf tegak bersambungnya menggunakan huruf kapital di awal kalimat ya. Untuk nama-nama tokoh menggunakan huruf kapital juga. Nah, selanjutnya kerjakan halaman 38. Menulis dongeng kecerdikan membawa kebaikan, tapi dengan bahasa kalian sendiri. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu cara-caranya dalam menyusun kembali dongeng yang sudah kita baca dengan bahasa sendiri seperti apa, tulis nama tokohnya, tulis sifatnya, peristiwanya seperti apa aja yang terjadi pada dongeng tersebut. Seperti itu, gunakan huruf tegak bersambung yang memperhatikan huruf kapitalnya. Ibu akan nilai kerapihan dan penggunaan huruf kapital yang benar dan kerapihan dalam menulis huruf tegak bersambungnya. Kerjakan di buku tema ya anak-anak, kemudian dikumpulkan di Google Classroom seperti biasa. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan sampaikan kepada Ibu. Kemudian semangat dalam mengerjakan tugasnya yang teliti dan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan jujur dan mandiri ya. Anak-anak ingat, kerjakan sendiri. Ibu tahu kalau kalian ada yang dikerjakan atau dituliskan oleh orang tua, tulisannya berbeda. Jangan seperti itu ya. Anak-anak harus bisa mandiri karena ilmu yang baik akan bermanfaat untuk diri kita. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Salam untuk orang tua di rumah. Selamat mengerjakan anak-anak. Semangat untuk belajar hari ini dan sampai jumpa di pertemuan Bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.